Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Rita Dharma dari kelas 12 F1A. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi limit fungsi trigonometri. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah super hexagon atau magic hexagon trigonometri, yang kedua adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri, dan yang ketiga adalah sudut ganda trigonometri. Nah, ketiga materi ini akan membantu memudahkan dalam memahami limit fungsi trigonometri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai super hexagon atau magic hexagon. Jadi di sini cukup mudah ya. Ini tujuan kita untuk mempelajari hexagon ini adalah untuk mudah menghafal identitas dari trigonometri. Salah satu identitas trigonometri. Nah, di sini kita cara membuatnya juga mudah, yaitu membuat dulu hexagon atau segi 6. Nah, di sini kita membuat hexagon beraturan dan perpotongannya di tengah juga. Jadi di sini di setiap titik hexagon ini kita tulis dengan tan, sin, cos, kotangan, kosekan, dan sekan. Nah, ini langsung aja kita ke hubungan dari setiap perbandingan trigonometrinya. Oke, dari tangan dulu. Tangan, jika kita putar searah jarum jam, itu kan tangan menuju sinus dan menuju ke cos. Itu artinya tangan adalah sin per cos. Jadi di sini kita tulis tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu yang selanjutnya sinus adalah cos per kotangan. Kita tarik garis saja ke arah jarum jam. Sinus adalah cos sinus per kotangan. Sin alfa sama dengan cos alfa per kotangan alfa. Dan seterusnya. Jadi di sini cosinus alfa sama dengan kotangan alfa per kosekan alfa. Lalu kotangan alfa sama dengan di sini kosekan dan sekan. Kosekan alfa per sekan alfa. Lalu yang selanjutnya adalah kosekan alfa sama dengan sekan alfa per tangan alfa. Nah, selain ini ada lagi yang selanjutnya adalah hubungan dari sisi seberang. Jadi tangan berseberangan dengan kotangan. Itu artinya di sini kita menggunakan perkalian. Tangan dikali kotangan itu hasilnya adalah 1. Dan yang lain juga seperti itu. Misal sin berseberangan dengan kosekan, itu artinya sin dikali kosekan hasilnya 1. Nah, di sini kita tuliskan tangan dengan kotangan. Tan alfa dikali kotangan alfa sama dengan 1. Ini bisa kita tuliskan atau bisa kita simpulkan dengan tangan adalah 1 per kotangan. Jadi di sini tangan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Yang selanjutnya sin juga sama. Sin alfa berseberangan dengan kosekan dikalikan kosekan alfa, hasilnya adalah 1. Dan kita bisa tuliskan juga sin alfa adalah 1 per kosekan. Dan seterusnya. Ini bisa digunakan dengan cos, kotangan, kosekan, sekan. Jadi sama, untuk yang berseberangan jika dikali hasilnya 1. Sinus ini maksud saya kosekan adalah 1 per sekan. Jadi
jika sin dikalikan kosekan hasilnya 1 dan sin sama dengan 1 per kosekan. Jadi seperti itu. Ini cara mudah untuk memahami identitas trigonometri menggunakan heksagon. Ini salah satu cara untuk mudah menghafalkan. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini adalah yang pertama ada lim x menuju 0 sin x per x itu sama dengan lim x menuju 0 x per sin x. Ini sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena yang kita lihat adalah koefisiennya saja. Nah, seperti di sini sin x itu koefisien x adalah 1 dan di bawahnya ini koefisiennya juga 1. Nah, di sini bisa dikatakan berarti 1 per 1 ini sama dengan 1. Dan yang di sini juga limit x menuju 0 x per sin x sama dengan 1 juga, karena di sini koefisien dari x adalah 1 dan koefisien sin x juga x-nya ini 1, berarti 1 per 1 hasilnya 1. Nah, yang kedua juga ini sama, hanya bedanya ini adalah menggunakan tangan. Nah, sifat-sifat ini juga bisa digunakan untuk yang lain gitu. Jadi tidak hanya berpatok pada sin dan tangan, tapi bisa juga kita misal di sini sin x per tan x. Nah, ini juga sama 1 per 1 karena tergantung dengan koefisiennya begitu. Nah, untuk yang ketiga ini secara lebih umum, di sini lebih jelasnya di sini. Limit x menuju 0 sin ax per bx itu koefisiennya adalah a per b. Kenapa a per b? Karena koefisien dari x-nya adalah untuk sin, untuk yang di atas ini adalah a, sedangkan di bawahnya adalah bx, berarti a per b. Di sini bisa ditulis a per b. Lalu ini limit x menuju 0 sin ax per bx sama dengan limit x menuju 0 ax per sin bx, yaitu a per b. Hasilnya adalah koefisien dari x dan koefisien dari x-nya juga, jadi a per b begitu. Nah, kemudian yang nomor 4 juga sama seperti itu, seperti yang nomor 3. Limit x menuju 0 tangen ax per bx sama dengan limit x menuju 0 ax per tangen bx, yaitu hasilnya adalah a per b, karena kita lihat koefisiennya saja untuk dimasukkan ke hasil. Jadi hasilnya adalah a per b. Kemudian sekarang kita lanjut ke sudut ganda. Nah, sudut ganda ini juga merupakan salah satu dari identitas trigonometri. Nah, rumus-rumus sudut ganda ini harus dihafal karena akan selalu kita gunakan dalam soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama di sini ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Lalu yang kedua ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita ubah juga menjadi cos. Sinnya berubah menjadi cos, jadi sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Kita juga bisa mengubah cos ini menjadi sin. Jadi dalam bentuk sin itu adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Lalu yang ketiga, tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Jadi rumus ini harus dihafal dan harus sudah ada di luar kepala. Baik, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah limit x menuju 0 sin kuadrat 3x per tan x kuadrat. Nah, ini ada kuadratnya nih, dua-duanya. Dia pembilang dan penyebutnya itu ada kuadratnya. Ini cukup mudah mengerjakannya, yaitu karena sin kuadrat itu sama dengan sin 3x kuadrat sin 3x dikali sin 3x. Ini kita pindahkan aja kuadratnya ke 3x ini. Jadi sama-sama x-nya ini x kuadrat. Di sini langsung aja limit x menuju 0 sin dalam kurung 3x kuadrat
per tan X kuadrat. Nah, karena kita ini sekarang sama dengan kita tinggal kuadratkan aja nih 3x kuadrat. Jadi sin 3 kuadrat adalah 9 dan x kuadrat per tan x kuadrat. Nah, di sini karena sudah sama-sama x kuadrat, kita tinggal lihat aja koefisiennya di antara pembilang dan penyebutnya. Di sini untuk sin 9x kuadrat, ini kan koefisien dari x kuadratnya adalah 9 dan tangan x kuadrat ini koefisiennya adalah 1. Berarti ini kita langsung tulis saja. Jawabannya adalah 9. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita bakal menggunakan cara substitusi langsung. Di sini limit x menuju pi per 3 1 min cos 3x per 6 cos x. Di sini kita substitusi langsung aja. Si x-nya ini diganti dengan pi per 3. Jadi di sini kita bisa tulis limit x menuju pi per 3 1 min cos 3, ini x-nya kita ganti dengan pi per 3. Pi per 3 per 6 cos x. Ini artinya 6 cos pi per 3. Oke. Di sini kita bisa dapat 1 min cos 3 pi per 3. Ini kita coret aja 3-nya. Berarti pi, sisa pi. Pi ini nilainya adalah 180. Jadi 1 min cos 180 per di sini 6 cos. Ini pi-nya tadi 180. 180 dibagi 3 adalah 60. Jadi kita dapat 6 cos 30. Oke. Mohon maaf, maksudnya 60. Karena 180 dibagi 3 adalah 60. Nah, karena kita udah dapat nilainya 1 min cos 180 dan 6 cos 60. Di sini langsung aja cos 180 adalah min 1. Berarti kita 1 min 1 dikurang min 1 per 6 cos 60 adalah setengah. 6 dikali cos 60 setengah, 1 per 2. Oke, kita dapat nilainya 1 dikurang min 1 adalah 2 dan 6 dikali setengah itu 3. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah 2 per 3. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita ada kuadratnya juga dua-duanya. Nah, ini cukup mudah ya, karena kita bisa limit x menuju 0 tangan kuadrat 2x dan per sin kuadrat 3x ini bisa kita tulis seperti ini. Limit x menuju 0 tangan 2x per sin 3x. Nah, ini karena kuadrat kita kalikan. Limit x menuju 0 tangan 2x, kita tulis kembali yang ini karena ini kuadrat, per sin 3x. Nah, kalau sudah seperti ini kita uraikan saja satu-satu. Di sini untuk limit yang ini kita lihat koefisiennya.
hasil untuk limit yang ini adalah 2/3. 2/3. Untuk yang ini juga limit yang ini hasilnya ada 2/3. Berarti kita kalikan aja 2/3 dikali 2/3. Hasilnya adalah 4/9. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai limit fungsi trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.